Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Indonesia, Dr. Ismianto SMD, Wakil Rektor 1, Ibu Erna Sintiawati SKID, Wakil Rektor 2, Bapak Nurul Hendra SEMM, Wakil Rektor 3, Bapak Sumarno Harja SKID, Ketua Senat, Dr. Suryawan Raharja SKID, Segenap Dekan, Wakil Dekan 1, dan Wakil Dekan 2, segenap Prodi S1 S2, Ketua dan Sekretaris Ketua, Kepala UKT Kerjasama, Dinas dan Audit, Personal Sumber SI, narasumber pada pagi hari ini, Kusujati, moderator pada pagi hari ini, Dr. Muhammad SI, dan lengkap serta influencer serta acara yang kami sebutkan sampai bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkah yang melimpah, taufik dan hidayahnya. Dan hari ini kita dapat hadir dalam acara mengajarkan kolaborasi yang berkaitan berbeda kampus berbeda antara Universitas Indonesia dengan World Western College dengan topik diskusi mengenai persamaan dan kebudayaan kebudayaan dan World Art Education. Kemudian penerapan di Universitas Indonesia dengan keadaan sehingga. Acara ini adalah bentuk sharing metode pembelajaran dan pengalaman penyelenggaraan pendidikan antara World Western College dan Universitas Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Putri Mahatma Eswara. Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah sambutan oleh Rektor Universitas Indonesia, acara ketiga adalah sambutan pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, acara keempat adalah acara inti yaitu diskusi, kemudian acara kelima adalah penyerahan penghargaan, dan acara ketujuh adalah pembukaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Universitas Indonesia, Dr. Ismianto SMD. Kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Prof. Siti, jauh-jauh dari Amerika dan Indonesia. Yang kami hormati segenap Pakar Dekan, Kepala Dekan, Pakar Dekan, segenap Prodi S1 dan S2, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita bacakan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang memberikan itu di depan eksekutif Universitas Indonesia dengan angka membicarakan atau sharing discussion dengan sistem pendidikan dan ada di tempat kita sharing dengan sistem pendidikan yang ada di Universitas College tempat di mana profesi bisa dilakukan. Pertama, atas nama Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Prof. Siti menyempatkan waktu berada di kampus Bangsa Universitas Indonesia. Sekaligus kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita alami bersama beberapa tahun ini, kita telah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana ini memang secara sistem pendidikan itu cukup banyak berimplikasi ya, berdampak cukup dominan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari sisi mata kuliah, di mana sekarang ada istilahnya mata kuliah prodi, dan antar prodi juga bisa saling bekerja sama. Setiap mahasiswa itu punya merdeka di dalam belajar. Tetapi tentu saja ada kaidah-kaidah akademik sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu bisa dipertanggungjawabkan.
sekedar informasi pada Prof. Siti bahwa Universitas Erlangga di tahun 2022 kemarin itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan profil pembelajaran terbanyak pada, kemudian penerima hibah 33 terbaik nomor 3. Dan itu patut kita syukuri, dan ini dalam tahun 2023 ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan hibah pembelajaran di prodi informatika serta prodi prodi informatika ya, itu tahun 2023 setelah sebelumnya beberapa prodi itu sudah mendapatkan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini prinsip dasar dari MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah bagaimana mahasiswa itu mendapatkan banyak ilmu sehingga nanti ketika dia berkarya di dunia kerja khususnya itu dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya MBKM. Dan rentetan dari MBKM itu nanti minggu depan insya Allah kita akan menyelenggarakan workshop RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau kalau di Indonesia, istilahnya RPL itu adalah mengakomodasi proses pembelajaran yang sudah dialami oleh mereka khususnya yang sudah bekerja. Walaupun mereka dari SMA tapi sudah bekerja di instansi atau di industri tertentu, sekian banyak dari proses bekerjanya itu bisa dikonversi ke dalam satuan pendidikan. Nah, ini masih dalam proses karena perlu penggodokan kesempatan. Termasuk kemudian di mulai tahun 2020 kita sudah sebagaimana Permendikbud ya, bahwa setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan proses pendidikan bagi angkatan tahun 2020 itu ketika lulus harus sudah mendapatkan SKP, surat keterangan pendamping ijazah, yang itu akan memperkaya ijazah yang notabene berisi SKS sudah matang. Nah, nanti harapannya setiap prodi harus betul-betul mempersiapkan ada program-program supaya mahasiswa ketika lulus itu tidak kebingungan ketika mengisikan apa yang harus diisi di dalam SKP. Karena SKP sudah punya standar, tidak asal setiap aktivitas bisa dimasukkan di dalam SKP. Mudah-mudahan acara pagi hari ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kami harapkan nanti dari Bapak Ibu sekalian bisa lebih banyak berdiskusi. Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari sesi diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Prof. Siti atas kerawuhannya kedatangannya di kampus ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini juga sekali dengan ini menjajakan kolaborasi antara Universitas Erlangga dengan Wilson College dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Siti Sugiarti, yang terhormat Bapak Rektor beserta Wakil Rektor, para dekan, wakil dekan, Kapolri di Universitas, Ketua PPK, kemudian Kepala UPT Humas Kerjasama dan PAUI, dan yang kami banggakan Bapak Ibu dosen yang saat ini sudah bersyukur kita bersama naikkan dan berkat dan rahmatnya kita bisa berada di tempat ini untuk mengikuti acara diskusi pada pagi hari ini. Tentunya kami sangat bangga karena Prof. Siti pagi hari ini berkenan hadir di Universitas Erlangga, yakni kesekian kalinya di Prof. Saya harapkan kita bisa berlanjut terus untuk kerjasama khususnya di dalam pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Tentunya pada kesempatan pagi ini dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, itu dengan harapan kami dari Fakultas Pertanian khususnya itu berharap dari
ini nanti bisa menghasilkan ide-ide pembelajaran yang itu kondusif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menguntungkan bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa punya kompetensi yang betul-betul siap untuk masuk ke dunia kerja. Dan mungkin nanti Prof. Siti akan menyampaikan bagaimana liberal art itu diterapkan sehingga kita dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa saling bertukar di mana perbedaan dan kesamaannya, nanti kita berdiskusi bersama. Harapan kami seperti terus terang di Prodi ini menyampaikan sebagai bahan diskusi juga. Jadi apakah misalkan program studi khususnya misalkan di pertanian itu ada agribisnis, ketika magang atau kegiatan Merdeka Belajar itu harus sesuai dengan capaian program studi atau tidak, karena ada beberapa yang itu nggak cocok sehingga artinya tidak sesuai dengan core inti dari program studi misalkan pertanian kok kerjanya di fotokopi misalkan. Nah ini nanti bisa saling diskusi sehingga itu tidak diakui di SKS-nya atau bagaimana, karena secara konsep Merdeka Belajar itu memang sudah memberikan kawasan baru untuk mahasiswa bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kompetensinya tentunya. Tetapi di dalam teknisnya ini kami masih banyak kendala, meskipun tidak banyak, tetapi ada saja yang namanya kebijakan itu untuk menyesuaikan masih ada diskusi. Ini itu nanti akan menjadi diskusi. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar, intinya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Siti, kemudian Bapak Ibu yang sudah hadir, dan tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada panitia atas kerjasamanya sehingga terselenggara acara. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia. Mudah-mudahan kemudian itu ilmu ini tidak masuk. Pak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Mas kerjasama dan semua yang hadir. Saya ditugaskan Pak Rektor melalui SK sebagai moderator pada pagi hari. Pagi ini kita akan mendiskusikan soal antara MPKM negara kita dan liberal art education. Terus sedikit banyak sudah pernah dengan paparan Prof. Atik yang tadi biar agak akrab kita. Paparan Prof. Atik awal tahun lalu ada soal dekolonisasi juga sudah selesai. Barangkali pagi ini kita akan memperdalam dari apa yang menjadi pemikiran beliau sehingga nanti tadi bisik-bisik sama Pak Wadek istilahnya kok penjajakan itu begini ini kata yang tepat pemantapan bahwa nanti belum ada evaluasi. Jadi ini pemantapan kolaborasi MPKM. Baik Bapak Ibu, nanti kita break 10 menit lagi ya. Harus ada. Jadi saya izinkan sebelum waktu saya sampaikan kepada beliau, saya membacakan kurikulum vitae beliau. Jadi kurikulum vitae 23 halaman. Padahal waktu diskusi kita dibatasi sampai setengah 12. Dan saya membaca itu biasanya nggak bisa cepat, apalagi kurikulum vitae bahasa Inggris semua. Jadi mohon izin Prof. Atik nanti yang saya baca kisahnya saja ya, beberapa saja. Jadi nama Siti Kusujiati, akrabnya dia panggil Prof. Atik. Saya pernah online bersama beliau di tahun akhir tahun 2 jam online. Saya malam beliau pagi sisi 12 jam.
tahun 1995, PhD Sociology, University of Kentucky. Basis topiknya American Law in Gender Relations among Indonesian. She studied Japanese village Indonesia. 1990, MA Sociology, University of Kentucky. Ada tesis topiknya yang dan seterusnya. Nah, language proficiency-nya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Luar biasa ini ya bahasa. Kemudian ada teaching and professional experiences, banyak sekali. Publikasi juga banyak di halaman pertama. Kemudian halaman selanjutnya saya ambil yang paling up to date tahun 2023. Professional paper presentation handling influences of women workforce in Indonesia. Legal approach paper presented can be international context on equity as topics as in Indonesia people politics online. Terus di tahun 2023 juga pendidikan yang terakhir tentang statistik dan organisasi pendidikan, tantangan pendidikan di Indonesia ini yang disampaikan di Portugal dari organisasi papernya mas pada tanggal terus kemudian, nah ini yang agak menarik, saya juga baru tahu di kurikulum beliau itu di halaman terakhir pernah mengajarkan tentang iya performing classical Japanese with for person gamelan sendiri at least once a semester. Belok. Oh, banyak berarti lengkap. Sapangkon artinya itu. Iya, sama. Itu halaman terakhir ini banyak sekali. Ya, penganggaran banyak sekali. Jadi luar biasa. Besar di CV-nya 3 halaman. Indonesia mungkin hanya beberapa halaman. Atau profesor menulis tahu. Selamanya. Baik, Prof. Atik, kita nanti pada diskusi. Jadi kalau bisa kita mulai. Ya ini masih 5 menit, apa-apa. Kan otomatis di rektor ya, kita otomatis. Baik. So diawali highlight dulu, ya dibuka sebentar, nanti highlight dulu terus kemudian setelah itu ada mungkin ada waktu buat sampai mungkin sisanya sampai selesai nanti dipersilakan untuk Prof. Atik 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rektor, kepada Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Dekan, segenap jajaran di Universitas Gajah Mada, dosen dan semua hadirin yang ada di sini pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah pindah kembali ke Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada sudah menjadi semacam rumah kedua bagi saya. Jadi setiap saya ke Indonesia biasanya saya berusaha untuk mampir